selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Karya Mentai. Identitas bisnis pada usaha Karya Mentai adalah Karya Mentai merupakan UMKM yang bergerak di bidang F&B atau khususnya kuliner dalam pengelolaan makanan Jepang yang sudah disesuaikan dengan selera lokal, diantaranya seperti sushi, mentai rice, dimsum, dan yang lainnya. Nah, aspek hukum pada usaha Karya Mentai sendiri adalah Karya Mentai sudah membuat NIB atau izin usaha pada usaha Karya Mentai itu sendiri. Yang kita ketahui, ketika kita membuat usaha makanan, kita harus melakukan sertifikasi halal ataupun PIRT dan yang lainnya. Tetapi Karya Mentai di sini untuk selalu terus berproses dan mendaftarkan sedikit demi sedikit ke legalitas usahanya. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran pada Karya Mentai. Nah, STP pada Karya Mentai yang pertama yaitu segmenting. Karya Mentai menargetkan umur di atas 8 tahun, kategorinya dengan pelajar dan masyarakat umum khususnya pencinta kuliner. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting pada Karya Mentai yaitu pencinta makanan Jepang dan penggunaan aktif aplikasi food delivery. Selanjutnya yang itu positioning yaitu merek makanan Jepang yang menyediakan makanan yang lezat dan harga terjangkau yang sudah di R&D dengan selera masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu 4P. Produk Karya Mentai memiliki produk seperti dimsum, gyoza, sushi, dan lain-lain. Untuk harganya yang ditawarkan mulai dari harga 15.000 hingga 25.000. Untuk tempat Karya Mentai ini berada di universitas di daerah Tasikmalaya, dan Karya Mentai ini memanfaatkan platform media sosial untuk promosi seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk kekuatan dari Karya Mentai yaitu Karya Mentai mempunyai produk yang unik dan harga terjangkau. Untuk kelemahannya yaitu mode operasional dan persaingan yang ketat. Untuk peluangnya yaitu peluang kolaborasi dan inovasi produk. Dan yang terakhir yaitu ancamannya yaitu persaingan industri F&B dan kenaikan bahan baku yang tinggi. Selanjutnya ada aspek operasional. Lokasi tempat produksi berada di Jalan Cikalang Tengah. Sarana dan prasarana dapur lengkap dengan peralatan masak bahan baku berkualitas. Proses penjualannya dilakukan secara offline melalui gerai utama dan online melalui media sosial. Layout dan tata letaknya menggunakan stand bazar untuk penjualan secara offline dan pick up delivery untuk penjualan secara online. Rencana operasi usaha memproduksi gyoza dan dimsum secara harian dengan target produksi hingga 50 porsi per hari di setiap produknya. Kemudian ada aspek keuangan, ada aktiva tetap, biaya bahan baku, biaya perlengkapan, dan biaya operasional yang telah kita hitung biaya per tahunnya sejumlah Rp43.296.000. Kemudian telah kita hitung analisis investasinya yaitu arus kas bersih sebesar Rp30.255.480. Kemudian penilaian investasi payback period. Payback period pada usaha Karya Mentai berada di sekitar 2 bulan 6 hari, yang dapat kita simpulkan bisnis ini dinyatakan layak karena payback periodnya di bawah 1 tahun. Selanjutnya, aspek manajemen. Terdapat 4 tahap dari aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Awal perencanaan Karya Mentai hadir dari viralnya tren makanan Jepang di media sosial. Tujuan utamanya untuk menyediakan jajanan khas Jepang di Tasikmalaya dan mendapatkan profit dengan menggunakan modal awal sebesar Rp500.000. Pengorganisasian, kami terdapat 5 anggota tim dengan jabatannya masing-masing yang tentu memiliki peranan untuk berperan langsung dalam aspek bisnis. Kemudian dari pelaksanaan operasional, menjalankan proses produksi dengan membeli bahan baku, kemudian dimasak dengan proses kukus atau panggang yang memastikan untuk bahan bakunya tetap berkualitas dan segar. Pengawasan kami melakukan 2 evaluasi, yaitu evaluasi produksi dan evaluasi pengiriman. Berikut ini terdapat struktur tim Karya Mentai yang terdiri dari CEO oleh Agripina, CFO oleh Laura, CMO oleh Dara, COO oleh Salma, dan CTO oleh Fauzan. Selanjutnya, dari aspek ekonomi, Karya Mentai memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat menggunakan sumber daya lokal, meningkatkan industri lokal, dan berpotensi meningkatkan pendapatan nasional. Pada aspek sosial, Karya Mentai hadir untuk menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap ekonomi lokal, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek politik, Karya Mentai telah mendapat dukungan kebijakan pemerintah dan mematuhi terhadap regulasi seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI dan regulasi BPOM. Aspek pengelolaan lingkungan.
Aspek pengelolaan lingkungan yang pertama ada limbah cair. Untuk upaya pengelolaannya buat saluran air, limbah khusus. Lalu ada yang kedua limbah padat. Untuk limbah padat kita upaya pengelolaannya menggunakan pemisahan limbah organik dan anorganik. Aspek pengelolaan lingkungan. Untuk evaluasi aspek pengelolaan lingkungan, di sini kita ada poin pertama audit lingkungan. Kita menggunakan audit selama setiap 6 bulan sekali. Untuk pelaporannya kita menggunakan pelaporan setiap sebulan sekali secara rutin. Tindakan perbaikan kita jika ditemukan penyimpangan seperti limbah cair melebihi baku mutu, maka perlu ada rencana seperti tindakan korektif, lalu review dan revisi. Jika ada perubahan proses produksi atau perubahan kebijakan pemerintah, pengelolaan dapat direvisi. Untuk aspek AMDAL di bidang bisnis karya mentai, kita sudah membuat surat SPPL untuk mengikuti regulasi dan ketentuan dampak lingkungan pemerintah Indonesia. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis studi kelayakan, usaha karya mentai layak dijalankan dengan produk makanan Jepang yang disesuaikan dengan selera lokal, harga kompetitif, bahan berkualitas, dan tampilan menarik. Bisnis ini memiliki keunggulan untuk menarik konsumennya, khususnya generasi milenial dan generasi Gen Z. Didukung juga distribusi fleksibel melalui gerai fisik, platform digital, peluang pasar terus berkembang, terutama dengan meningkatnya popularitas makanan Jepang di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan seperti persaingan ketat dan fluktuasi tren, manajemen risiko yang baik, dan inovasi produk dapat mengatasinya. Dengan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan potensi ekspansi yang besar, karya mentai dapat memiliki fondasi yang kuat dan berkembang secara berkelanjutan. Sekian laporan dari studi kelayakan bisnis pada karya mentai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Arigato!